Pada suatu hari, seorang anak laki-laki bernama Sandeep tinggal bersama orang tuanya. Keluarganya bergantung pada pertanian untuk mencari nafkah. Suatu hari, Sandeep dengan tergesa-gesa memberitahu ibunya bahwa ia akan pergi ke kota dan mulai beranjak pergi. Ibunya mencoba menghentikannya. Ibunya berkata, "Kamu berangkat sore-sore. Nanti bisa gelap sebelum kamu sampai. Kenapa tidak berangkat besok pagi saja?" Sandeep menjawab, "Saya harus pergi segera. Saya akan kembali dalam seminggu." Dan kemudian dia pergi. Ibunya khawatir dan berkata, "Dia pergi tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang dia lakukan di sana. Bagaimana kalau dia terlibat dalam sesuatu yang buruk, seperti mencuri?" Ayahnya menenangkannya dan berkata, "Dia bukan orang seperti itu. Dia bilang ada pekerjaan dan berjanji akan kembali seminggu lagi. Jangan khawatir." Setelah menempuh jarak tertentu, Sandeep bertemu dengan seorang pria. Sandeep bertanya, "Apakah kamu sudah menyiapkan semua yang aku minta?" Pria itu menjawab, "Ya, semuanya sudah siap. Ini kudanya, ini kuda lokal, dan ini pisau serta perisainya. Kamu bisa berangkat sekarang." Sandeep memberikan sejumlah uang kepada pria itu, mengambil pisau dan perisai, naik ke atas kuda, lalu memulai perjalanannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, hujan mulai turun. Saat hujan semakin deras, ia berhenti di sebuah benteng tua di sepanjang jalan. Benteng itu terletak jauh di dalam hutan lebat. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Sandeep terkejut melihat benteng di hutan yang begitu lebat dan terpencil. Dia masuk ke dalam dan berkata, "Benteng ini benar-benar tua. Sudah lama sekali tidak ada yang tinggal di sini. Baiklah, aku akan beristirahat di sini malam ini dan melanjutkan perjalananku besok pagi." Saat ia sedang beristirahat, sekelompok perampok mendekat di tengah hujan deras. Dharma, pemimpin kelompok itu, berkata, "Hujannya terlalu deras. Kita tidak bisa lanjut lagi. Lihat, ada benteng di sana. Kita istirahat di sana malam ini dan laksanakan rencana besok, ya." Mereka pun datang ke benteng yang sama tempat Sandeep menginap. Sandeep mendengar mereka dan segera bersembunyi di ruangan lain. Dia diam-diam mengamati apa yang mereka lakukan. Para perampok mulai memasak makan malam dan bersiap-siap untuk makan. Sandeep belum makan apapun sejak pagi. Dia sangat lapar, jadi dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka makan malam. Sementara itu, salah satu pencuri mulai menghitung berapa banyak orang yang ada di sana. Dia sadar seharusnya ada 10 orang di sini, termasuk pemimpin. Tapi kenapa ada 11? Itu berarti ada orang luar di antara kita. Bagaimana aku bisa menemukannya? Tidak ada yang saling kenal di sini karena pemimpin memanggil kami dari tempat yang berbeda-beda. Aku harus memberitahu pemimpin. Dia pasti tahu harus berbuat apa. Dia pun pergi ke pemimpin dan memberitahunya. Pemimpin itu membuat rencana dan meminta setiap orang untuk datang kepadanya satu persatu. Lalu si pencuri keluar dan memperingatkan semua orang, "Ada orang luar di antara kita. Lebih baik kamu tunjukkan dirimu sekarang. Kalau pemimpin yang menemukanmu, nyawamu tidak akan selamat. Mau maju sendiri atau tidak?" Tapi tidak ada satupun yang maju. Karena cara itu tidak berhasil, pemimpin pun menyuruh para pria datang kepadanya satu persatu.
Sandeep sadar dia benar-benar dalam masalah besar dan mulai memikirkan cara untuk melarikan diri atau menghadapi situasi itu. Salah satu pencuri pergi menemui pemimpin. Pemimpin bertanya, apa tujuan yang ingin kita capai? Orang itu menjawab, saya tidak tahu, pemimpin. Pemimpin itu menyuruhnya pergi. Setelah pencuri itu keluar, Sandeep diam-diam mendekatinya untuk menanyakan apa yang dikatakan pemimpin. Orang itu menjawab, pemimpin sangat marah. Bagaimana kita bisa menjawab sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak tahu? Sekarang giliran Sandeep untuk masuk ke dalam. Pemimpin itu menanyakan pertanyaan yang sama kepadanya, apa tujuan yang ingin kita capai? Sandeep menjawab, saya tidak tahu, pemimpin. Anda yang memimpin kami. Ngomong-ngomong, kita mau kemana? Pemimpin itu berkata, kamu tidak perlu tahu itu, lalu menyuruhnya pergi. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada semua orang, dan masing-masing memberikan jawaban yang sama, saya tidak tahu. Sekarang, pemimpin itu kembali bingung. Dia menyadari rencananya tidak berhasil dan mulai memikirkan rencana baru. Pemimpin itu memanggil semua orang lagi, satu persatu. Kali ini, dia bertanya, apa rencana kita? Pencuri pertama menjawab, 1 ke 3, 3 ke 1. Artinya kita pergi bersama untuk merampok dan pulang sendiri-sendiri, masing-masing sendirian. Itulah rencana kita. Pemimpin itu menyuruhnya pergi dan memanggil orang berikutnya. Sandeep memperhatikan pria pertama itu. Pria itu berjalan mendekat seorang pencuri lain dan berkata, "Hei, kamu ingat rencananya?" Pemimpin sedang menanyakannya. Biar aku ingatkan. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Artinya kita pergi bersama untuk merampok dan pulang sendiri-sendiri ke tempat masing-masing. Paham? Sandeep mendengar semuanya. Ketika gilirannya tiba, dia memberikan jawaban yang sama kepada pemimpin. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Kita pergi bersama dan pulang sendiri-sendiri. Karena semua orang memberikan jawaban yang sama, pemimpin itu keluar dengan pisau di tangannya. Dia berteriak, "Dengar, aku bukan orang baik. Ada orang luar di antara kita. Lebih baik kamu tunjukkan dirimu sekarang. Kalau tidak, aku akan mulai membunuh semua orang dan pergi dari sini sendirian." Sandeep sadar nyawanya benar-benar terancam. Dia maju ke depan dan berkata, "Pemimpin, maafkan saya. Saya cuma pencuri kecil-kecilan. Impian saya dari dulu memang ingin bekerja dengan Gaunu. Itu sebabnya saya diam-diam ikut bersama kalian. Tolong maafkan saya dan izinkan saya jadi bagian dari kelompokmu." Pemimpin itu tertawa dan berkata, "Hebat, hebat. Saya kagum dengan kecerdikanmu. Mulai sekarang kamu bagian dari geng kita." Pemimpin itu berkata, "Baiklah, dengarkan rencananya baik-baik. Besok malam, kita akan merampok harta raja. Beberapa prajurit di istana membantu kita. Kita akan mencuri semua yang ada di ruang harta. Setelah perampokan, kita akan berpisah dan bertemu lagi di tempat kita pertama kali berkumpul. Aku yang akan memimpin jalannya. Kalian semua cukup ikuti aku saja." Itulah kenapa aku memilih orang-orang dari tempat yang berbeda, supaya semuanya tetap rahasia dan aman. Jaga diri kalian masing-masing. Setelah mengatakan itu, pemimpin tersebut kembali masuk ke dalam benteng. Keesokan harinya, Sandeep keluar dan berjalan-jalan di sekitar area dekat benteng.
Saat sedang berjalan, dia melihat salah satu pencuri duduk di bawah pohon, tampak sedih. Sandeep memperhatikannya sebentar, lalu mendekat dan bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu kelihatan begitu sedih?" Pria itu menjawab, "Saya punya anak laki-laki berusia 5 tahun. Dia menderita penyakit yang belum bisa diidentifikasi oleh dokter manapun. Pengobatannya butuh banyak uang. Sejujurnya, saya bukan pencuri sungguhan. Saya terpaksa melakukan ini demi menyelamatkan nyawa anak saya." Sandeep menatapnya dan berkata, "Dengar, Dharma. Kamu kelihatan orang baik." Pemimpin itu memanfaatkan orang-orang dari berbagai latar belakang dan membentuk geng hanya untuk satu perampokan ini. Ini pekerjaan yang berbahaya. Kamu bisa kehilangan nyawa. Aku akan pastikan anakmu mendapat pengobatan yang dia butuhkan, tapi aku butuh bantuanmu untuk sesuatu." Pria itu berkata, "Aku akan melakukan apa saja demi anakku. Katakan saja apa yang harus kulakukan." Sandeep berkata pelan, "Aku adalah mata-mata yang bekerja untuk raja. Aku datang ke sini untuk melacak pemimpin geng itu. Untungnya, mereka akhirnya berada di benteng yang sama tempat aku singgah semalam. Kamu harus memberitahu menteri tentang lokasi kita. Kita hanya punya waktu sampai sore. Pergilah sekarang juga dan katakan bahwa Sandeep yang mengutusmu." Pria itu bertanya, "Kenapa kamu tidak pergi sendiri?" Sandeep menjawab, "Aku masih baru di geng ini. Setelah kejadian tadi malam, semua orang sekarang sudah mengenaliku. Kalau aku menghilang, bahkan hanya sebentar, mereka pasti akan mulai curiga. Itulah sebabnya aku butuh kamu untuk melakukan ini." Dia berhasil meyakinkan pria itu. Pria itu pun setuju. Dia langsung berangkat menuju istana raja. Menjelang sore, pria itu sampai di istana dan memberitahu menteri. Tanpa membuang waktu, menteri mengumpulkan para prajurit dan menuju ke benteng. Mereka mengepung istana dan menangkap seluruh anggota geng. Menteri memandang Sandeep dan berkata, "Sandeep, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kamu tidak pernah gagal dalam setiap misi. Ini hadiah untukmu." Ia menyerahkan sebuah kantong kecil berisi koin emas kepada Sandeep dan membawa para pencuri pergi. Sandeep memberikan koin emas itu kepada Dharma dan berkata, "Gunakan ini untuk pengobatan anakmu." Tanpa memberitahu siapapun tentang identitas aslinya, Sandeep kembali ke desanya dan diam-diam menjalani hidup sebagai seorang petani.